Assalamualaikum sahabat Quran, kembali lagi bersama Fitri Handayani, asal dari Bandar Lampung. Saya mulai bergabung pada tanggal 16 Januari 2022 dan mulai menghafal pada tanggal 1 Februari 2022 dan alhamdulillah total hafalan sekarang alhamdulillah 30 juz. Kan awalnya Fitri tuh kerja gitu, terus mungkin karena jenuh, bosen gitu, maksudnya ibu juga ngomong ngapain ngejar dunia aja gitu, cobalah akhirat gitu. Dan emang dari lulusan SMP juga mau ke SMA tuh ada niatan pengen pesantren lagi, cuma dikarenakan faktor biaya jadi udah mengurungkan niat buat kerja membantu finansial keluarga gitu. Terus dan alhamdulillah dapat info dari IG, scrolling IG gitu ya, tahu Kendaga gitu, terus alhamdulillah daftar dan keterima gitu. Alhamdulillah ya, kayak ini beneran gak sih gitu, kayak masih mimpi gitu. Soalnya kan Fitri tuh tipe orang yang belum cepat menghafalnya gitu ya. Terus kayak mikir juga mungkin dari mindset yang salah, bisa nggak sih dalam selama setahun ini bisa menyelesaikan gitu. Tapi alhamdulillahnya bisa gitu. Kalau emang kita niatkan bisa, ya bisa gitu. Fitri juga kan tipe orang yang belum cepat menghafal gitu. Tapi ketika benar-benar lagi futur, ada aja gitu temen lebih kayak misalkan sering banget cerita sama Tegais gitu kalau lagi futur. Terus beliau yang selalu banyak nasehatin, yang ngasih motivasi gitu. Pokoknya motivator terbaik. Mungkin planning kedepannya setelah selesai dari Kendaga, pertama pengen kuliah, dan pengen kuliah ngambil jurusan tafsir Quran. Terus pengen juga ngambil ilmu komunikasi dan dakwah karena emang suka banget kayak ngomong di depan publik gitu. Terus pengen juga setelah kalau nggak kuliah itu pengen buka bisnis sendiri. Kebetulan ibu juga nggak ngebolehin Fitri kerja bersama orang lagi, maksudnya ya usaha sendiri aja gitu. Mungkin kalau udah kerja sama orang kan udah ngerasain pahit-pahitnya gimana gitu. Apalagi kan biar enak murojaahnya gitu kalau misalkan bisnis sendiri mah gitu, nggak terbatas sama Quran gitu. Harapan untuk rumah tahfiz Quran Kendaga Insan Mulia, semoga lebih banyak lagi mencetak generasi-generasi yang berakhlak Qurani. Terima kasih untuk kedua orang tua Fitri, kepada ibu dan bapak yang udah mensupport, mendoakan, meridhoi Fitri untuk menghafalkan Quran di sini. Dan terima kasih juga kepada ustadz, ustazah, musyrif-musyrifah yang udah mendidik, mengayomi, bahkan membina Fitri selama Fitri di sini. Dan terima kasih juga kepada para donatur yang telah menyisihkan sedikit rezekinya untuk memfasilitasi kami dalam menghafalkan Quran di Kendaga Insan Mulia. Mengharukan, terus bangga juga karena tahu dari awal menghafalnya. Dari awal kita kesini kan MPLA dulu, terus segala lah. Tahu dari pertama kali menghafalnya sampai bisa hatam. Perasaan Andrea setelah melihat Fitri hatam 30 juz itu, Masya Allah gitu, bersyukur. Karena dilihat dari perjuangan kita pas ngafal itu ya, Masya Allah banget, ada nangisnya, ada ngunya pasti gitu. Ada futur-futurnya itu pasti gitu. Jadi kayak udah selesai jeda 30 juz itu, menurut Andrea udah Masya Allah banget. Bahagia, senang, dan terharu. Teh Fitri itu kalau lagi sama Teh Fitri gitu, kita tuh kayak guys pribadi, kayak diri sendiri gitu. Jadi Teh Fitri itu bisa bisa membuat suasana nyaman, orang-orang itu nyaman sama dia. Itu paling
kayak jadi apa suatu penarikan gitu dari seorang Teh Fitri gitu. Orangnya tuh humble, ceria gitu. Jadi apa-apa orang dulu gitu. Ini cerita ya, pernah di suatu hari waktu liburan gitu, waktu libur kita tuh mau main ke alun-alun gitu, mau main ke kota. Tapi kita nggak tahu jalan, soalnya kita di sini bareng-bareng sama-sama orang Sumatera. Teh Fitri yang dari Lampung, Andrea dari Sumatera Utara gitu. Jadi bener-bener nggak tahu jalan, cuman ngikut aja naik angkot gitu, naik angkot. Udah gitu, ini kemana? Jadi kayak was-was sendiri, khawatir sendiri gitu. Aduh ini pulang gimana? Terus udah sampai di sono, kita tuh kayak mau ngunjungin masjid sih, masjid agung yang ada di alun-alun Cimahi. Dan itu pertama emang nggak terlalu jauh, tapi kalau dilihat naik angkot, pas angkotnya itu muter banget gitu. Ini simpangnya banyak banget, jadi kayak sama-sama khawatir gitu, sama-sama nggak tahu jalan. Di situ kayak mikirnya, wah ini kita udah tersesat gitu, kita udah tersesat gitu ya, tuh ngakak-ngakak sendiri ya, kita nggak tahu jalan gimana mau pulang gitu. Dan akhirnya udah sampai di alun-alun itu udah nggak mikirin itu lagi. Kita masuk ke masjid, tilawah, alhamdulillah tilawah 1 juz gitu. Udah pulangnya riwah lagi, aduh ini gimana pulangnya gitu. Dan alhamdulillahnya ya ngikutin jalan aja gitu. Dan ujung-ujungnya kita sampainya itu udah mau maghrib gara-gara sesat di jalan. Wajar lah karena kita sama-sama orang Sumatera, jadi nggak ada temen orang daerah sini yang bisa diajak gitu. Jadi yang mau kesan itu ya kita pernah tersesat di jalan gitu. Orangnya kalau makan bakso apapun sukanya cukanya banyak. Kebiasaan Teh Fitri itu suka makan kopi, terus teh ya kalau ada apa-apa Teh Fitri mau kemana? Nenangin diri, cina kabur dulu ya. Tapi ngomong gitu, dia ngomong gitu. Jadi apa-apa terbuka gitu. Orangnya enaknya dia tuh nggak ada yang ditutupin gitu. Apa-apa selalu ngomong gitu sama guys. Mungkin ya kalau kita lihat dari luar gitu, sebelum kita kenal pasti orangnya apa namanya tertutup banget gitu, pendiam gitu, kayak nggak mau berbaur sama orang. Ternyata setelah kita deket itu beliau kayak punya 2 sisi gitu. Pertama beliau orangnya itu ceria banget, ceria, bisa sikapnya itu benar-benar kayak nyambung sama kita, bisa kayak anak-anak kecil gitu. Tapi ada saatnya beliau itu menjadi sosok kakak yang benar-benar dibutuhin dari Andrea pribadi gitu. Karena beliau emang lebih 2 tahun atau lebih deh, berapa tahun gitu lebih tua dari Andrea. Jadi sosok kakaknya itu emang terlihat di saat Andrea sedang futur gitu. Dan kalau udah ceria emang bener-bener kelihatan nyambungnya gitu, kayak anak-anak sama-sama anak-anak gitu. Humble, Royal, Humoris.